Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Handajani, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN Rambutan 05 Pagi. Pada kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Di sini saya dibimbing oleh fasilitator saya yaitu Ibu Ratri Evasari dan praktek pengajar saya yaitu Bapak Agus Trisatnowo. Pengelolaan program yang berdampak positif pada murid saya contohkan yaitu mengenai program Sehati Rama Sekolah Sehat Impian Rambutan 5. Tujuan pembelajaran di sini yaitu CGP dapat mengembangkan ide sebuah prakarsa perubahan dalam bentuk rencana program kegiatan yang memanfaatkan model manajemen perubahan Bagja. Kata-kata mutiara dari Bapak Nadiem Karim, pendidikan itu tidak hanya di dalam kelas, bukan hanya guru, tetapi juga orang tua dan bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat. Ki Hajar Dewantara menyatakan, jadikan setiap tempat sebagai sekolah, jadikan setiap orang sebagai guru. Komponen profil pelajar Pancasila yang dikembangkan dalam program ini antara lain 1. Bernalar kritis. Hal ini diwujudkan dengan adanya topik-topik yang variatif dalam program Sehati Rama yang akan disampaikan oleh perwakilan peserta didik dalam bentuk penyuluhan kesehatan. Yang kedua, gotong royong. Hal ini diwujudkan dengan adanya kerjasama serta kolaborasi antar teman untuk menjalankan program ini agar rutin dan berkelanjutan. Yang ketiga, kreatif. Hal ini diwujudkan dengan adanya ide-ide menarik serta hasil karya peserta didik dalam mengembangkan program ini. Karakteristik lingkungan yang menumbuhkan kepemimpinan murid dikembangkan yaitu 1. Lingkungan yang menyediakan kesempatan murid menggunakan pola pikir positif, merasakan emosi yang positif hingga berkemampuan dan berkeinginan untuk memberi pengaruh positif pada kehidupan orang lain dan sekitarnya. Dalam hal ini, peserta didik sebagai aktor agen perubahan diharapkan dengan adanya program Sehati Rama dapat memberi manfaat yang positif bagi lingkungan dan warga sekolah. Yang kedua, lingkungan yang membuka wawasan murid agar dapat menentukan dan menindaklanjuti tujuan, harapan, mimpi, manfaat, dan kebaikan melalui pemenuhan kepentingan individu, kelompok, maupun golongan. Dalam hal ini, peserta didik bisa mewujudkan impiannya membangun sekolah sehat yang diawali akan pentingnya kesadaran kesehatan dimulai sejak dini. Prakarsa perubahan, yaitu tentang program Sehati Rama, merupakan program yang bertujuan untuk membangun kembali akan pentingnya kesehatan diri, lingkungan, serta masyarakat sesuai visi sekolah, yaitu mewujudkan peserta didik yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, berkompeten, serta berwawasan lingkungan. Program ini dituangkan dalam bentuk penyuluhan kesehatan yang dijalankan oleh perwakilan peserta didik secara bergilir setiap hari Jumat. Di sini dasar filosofi KHD yaitu maksud pengajaran pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan rakyat. Komponen profil pelajar Pancasila yang dikembangkan adalah bernalar kritis, bergotong royong, dan kreatif. Karakter lingkungan pendukung tumbuh kepemimpinan murid yang akan dikembangkan yaitu lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi positif. Yang kedua, lingkungan yang membuka wawasan murid agar dapat menentukan dan menindaklanjuti tujuan, harapan, dan mimpi. Prakarsa perubahannya yaitu mewujudkan kesadaran akan pentingnya kesehatan melalui program Sehati Rama. Tahapan Bagja yang pertama yaitu buat pertanyaan utama.
Bagaimana tahapan rencana dari program Sehat Irama? Tindakan yang diperlukan adalah guru berkoordinasi dengan kepala sekolah. Guru membentuk tim yang terdiri dari perwakilan peserta didik dari kelas tinggi yaitu 4, 5, dan 6. Guru menyampaikan maksud dan tujuan dari program Sehat Irama. Kemudian rencana untuk melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan yaitu setelah izin dengan kepala sekolah, guru membentuk tim perwakilan peserta didik. Kemudian melakukan diskusi dengan peserta didik yang terlibat untuk membuat perencanaan program Sehat Irama. Tiap anak ditanya untuk menyampaikan ide usulannya tentang tujuan spesifik yang akan dibahas dalam program Sehat Irama. Aset kekuatan di sini yaitu modal manusia berupa kepala sekolah dan peserta didik. Waktu yang diperlukan adalah 2 hari. Penanggung jawab dalam tahap ini adalah CGP dan perwakilan peserta didik yang bergabung dalam tim Sehat Irama. Yang kedua, tahap ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapa di sekolah yang punya pengalaman dalam mewujudkan program Sehat Irama? Tindakan yang diperlukan adalah guru berkolaborasi dengan guru PJOK, teman sejawat tentang topik-topik yang akan dibahas dalam program Sehat Irama. Guru bersama peserta didik kemudian berdiskusi mengenai program yang akan dijalankan bersama. Rencana untuk melibatkan suara pilihan kepemilikan yaitu setelah izin dengan kepala sekolah, guru membentuk tim khusus, guru membuat WA grup dengan orang tua, menyampaikan maksud dan tujuan program ini, kemudian meminta masukan, saran, tanggapan dari guru PJOK dan teman sejawat yang lain. Tiap anak membuat pilihan tentang topik apa yang akan dikembangkan. Aset kekuatan di sini yaitu modal manusia berupa peserta didik, rekan guru, dan orang tua murid. Waktu yang dibutuhkan adalah 2 hari dan penanggung jawab di sini adalah CGP dan perwakilan peserta didik yang tergabung dalam tim Sehat Irama. Yang ketiga adalah tahap gali mimpi. Pertanyaannya, aktivitas apa saja yang dilakukan dalam program Sehat Irama? Tindakan yang diperlukan adalah guru mengajak peserta didik untuk membentuk kelompok-kelompok kecil. Kemudian tiap kelompok mengeluarkan ide-ide kreatifnya. Rencana untuk melibatkan suara pilihan dan kepemilikan adalah tiap anak bebas memilih kelompoknya. Kemudian membayangkan manfaat dan harapan jangka pendek 2 bulan ke depannya dari program tersebut dan akan wujudkan impian tentang sekolah sehat. Jika sudah menempati gedung sekolah yang baru, aset kekuatan di sini yaitu guru dan peserta didik. Waktu yang dibutuhkan 1 hari. Penanggung jawab di sini adalah CGP dan perwakilan peserta didik yang tergabung dalam tim Sehat Irama. Tahapan keempat, jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa strategi yang bisa dilakukan agar program Sehat Irama dapat berjalan dengan baik? Apa saja yang dibutuhkan dalam kelancaran program tersebut? Tindakan yang diperlukan adalah dukungan dari kepala sekolah, guru, agar dapat berkelanjutan dan menjadi suatu pembiasaan baik. Dan juga dukungan dari peserta didik dan orang tua murid untuk membantu, membimbing, memberikan waktu dan tenaga. Rencana yang diperlukan, tiap kelompok menentukan pembagian tugas, siapa yang akan membuat poster, presentasi, melakukan penyuluhan kesehatan, dan membuat hasil karya yang berkaitan dengan materi yang disampaikan. Aset kekuatan di sini yaitu guru dan peserta didik. Waktu yang diperlukan 1 hari. Penanggung jawab di sini adalah CGP dan perwakilan peserta didik yang tergabung dalam Sehat Irama. Kemudian, tahapan atur eksekusi. Pertanyaannya, kapan sebaiknya dimulai program Sehat Irama? Siapa yang akan membantu dalam mewujudkan program tersebut? Tindakan yang diperlukan adalah guru melakukan jajak pendapat kepada peserta didik tentang waktu yang tepat untuk mengadakan program tersebut, yaitu setiap Jumat seminggu sekali. Kemudian tim atau peserta didik akan melakukan penyuluhan kesehatan. Rencana untuk melibatkan suara pilihan kepemilikan, tiap kelompok bekerja dan bertanggung jawab melaksanakan program tersebut secara rutin.
dengan mempersiapkan alat bahan yang dibutuhkan, kompetensi, skill, serta sikap percaya diri untuk mensosialisasikan penyuluhan kesehatan kepada teman-temannya. Aset kekuatan sumber daya yaitu guru dan peserta didik. Waktu yang diperlukan 1 hari. Penanggung jawab di sini adalah CGP dan perwakilan peserta didik yang bergabung dalam Sehati Rama. Untuk diagram Y, untuk suara, setelah izin dengan kepala sekolah, guru membentuk tim perwakilan peserta didik dari kelas 4, 5, dan 6. Kemudian melakukan diskusi dengan peserta didik untuk membuat perencanaan program Sehati Rama. Tiap anak ditanya untuk menyampaikan ide atau usulannya mengenai tujuan spesifik yang akan dibahas dalam program Sehati Rama. Kemudian melakukan diskusi dengan peserta didik yang terlibat untuk membuat perencanaan program Sehati Rama. Pilihan murid di sini ditunjukkan dengan tiap anak membuat pilihan tentang topik-topik yang akan dikembangkan. Tiap anak bebas memilih kelompoknya, kemudian membayangkan manfaat dan harapan jangka pendek 2 bulan ke depannya dari program tersebut dan mewujudkan impian tentang sekolah sehat jika sudah menempati gedung baru. Kemudian, elemen kepemilikan murid dapat ditunjukkan dari tiap kelompok tentukan pembagian tugas, misalnya siapa yang buat poster, mempresentasikan, atau siapa yang akan menyampaikan penyuluhan kesehatan dan membuat hasil karya berkaitan dengan topik yang akan disampaikan. Tiap kelompok bekerja dan bertanggung jawab dalam melaksanakan program Sehat di Rama secara rutin, yaitu dengan mempersiapkan alat bahan yang dibutuhkan, kompetensi, skill, serta sikap percaya diri untuk mensosialisasikan penyuluhan kesehatan kepada teman-temannya. Demikian demonstrasi kontekstual yang dapat saya paparkan. Salam hebat guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.